Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya semua adik-adik? Alhamdulillah baik Bu. Sudah siap belajar hari ini? Siap Bu. Kalau begitu perhatikan dulu sampahnya di sekeliling bangku. Bersih Bu. Terus jangan lupa buku sama pulpennya dikasih keluar karena Sudah Bu. Baik kalau begitu, Ibu absen dulu ya. Hadir semua kan ini? Tidak Bu, tidak hadir semua. Ada Ada yang sakit Bu. dan Teolia, Ada Bu. Samula, Hadir, Yeye, Hadir Bu. udah ya, hadir semua. Baik, sebelum kita masuk pelajaran, silakan putar kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Kayaknya semua murung sekali dan kurang semangat ya, lesu sekali. Bagaimana kita ice breaking dulu? Semangat. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kita akan main ular cacing. Ya, ice breakingnya itu adalah kita akan main konsentrasi, yaitu ular cacing jajah semut. Tapi kalian harus fokus sama apa yang ibu katakan saja ya. Jangan boleh fokus sama apa yang ibu peragakan atau apa yang ibu praktekkan. Kalau ibu bilang ular itu, kalian bilang ular itu Panjang. Pendek. ular itu panjang. Tapi panjang tapi iya. pendek. Bukan, jangan. Maksudnya kita begini, jangan ikuti ibu mukanya. Iya. Iyo. Baik. Ibu, kalau ibu bilang ular itu panjang, cacing itu pendek, gajah itu besar, semut itu kecil. Kalau begitu, perhatikan. Maksudku perhatikan yang saya peragakan ya. Jadi ular itu Panjang. cacing itu Pendek. gajah itu Besar. semut itu Kecil. silakan duduk. Silakan duduk ya, terima kasih. Semangat semua. Baik, hari ini kita akan belajar tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Di sini ada 3 poin yang akan Ibu bahas dalam pertemuan hari ini ya. Tapi sebelum itu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kalian mampu memahami apa itu tujuan kontrol diri atau mujahadah nafs, kemudian berprasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Selanjutnya kalian diminta untuk menunjukkan perilaku kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan sebagai implementasi perintah dari Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan ayat ke-12. Baik, kita masuk materi yang pertama, yaitu pengendalian diri atau mujahadah nafs. Apa itu pengendalian diri atau mujahadah nafs? Yaitu perilaku kontrol diri, menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi di sini kita dituntut untuk bagaimana kita bisa mengendalikan diri dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bisa mengontrol diri atau hawa nafsu kita supaya tidak merugikan diri dan juga orang lain. Ada yang bisa kasih contoh mungkin? Silakan, ada yang kasih contoh. Salah satu contoh dari sifat kita menahan diri atau mengontrol hawa nafsu. Ya. Ya, adik kita nih, apa tadi contohnya? Contohnya seperti puasa. Ya, puasa. Kenapa puasa merupakan salah satu contoh dari pengendalian diri? Bisa jelaskan kita nih? Kenapa kamu memilih puasa sebagai contohnya? Karena puasa Ya, karena puasa adalah suatu upaya yang menahan diri dari
hawa nafsu untuk makan dari pagi sampai malam. ya, betul. Kemudian di sini ada juga salah satu contohnya itu serakah dan tamak. Kenapa serakah dan tamak? Karena orang-orang yang serakah dan orang-orang yang tamak ini adalah mereka yang selalu berlebih-lebihan atau selalu ingin mendapatkan lebih dari apa yang mereka miliki. Mereka sudah punya mobil ini tapi pengen lagi mobil itu dan semacamnya. Baik, kita masuk ke poin kedua tentang prasangka baik atau husnuzon. Nah, husnuzon ini tidak asing lagi ya kalian dengar. Jadi istilah husnuzon ini adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang diperbuat oleh orang lain, yaitu upaya kita untuk selalu memberikan uzur atau tidak selalu berprasangka buruk kepada orang lain. Nah, apa kata lain dari berprasangka buruk? Ya, suuzon. Suuzon adalah kita itu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Jadi kita menuduh, misalkan Yayat menuduh Sarmila misalkan mencuri pulpennya di kelas. Tapi Yayat itu asal menuduh saja. Mungkin karena dia curiga sama gerak-geriknya Sarmila yang mencurigakan. Jadi Yayat menuduh, padahal belum ada bukti yang jelas ya. Dia juga tidak bertabayun, artinya dia tidak benar-benar bertanya sama Sarmila, apakah Sarmila benar lihat pulpen saya atau kamu benarkah yang mengambil pulpen saya? Begitu. Itu adalah suuzon ya. Jadi kita tidak boleh bersuuzon baik kepada baik. Kalau husnuzon ini adalah prasangka baik itu kita tidak hanya berprasangka baik kepada orang lain, tetapi kita juga berprasangka baik kepada Allah dan kepada diri sendiri. Nah, apa contoh berprasangka baik kepada Allah? Siapa yang bisa kasih contoh? Bagaimana kira-kira sikap berprasangka baik kepada Allah? Apa? Ya silakan disahkan. Contohnya seperti kita ditimpa musibah atau masalah begitu, kita harus yakin bahwa ada satu beban yang diberikan Allah SWT di luar batas kemampuan manusia. Ya benar. Beri tepuk tangan untuk Sarmila. Kemudian ada sikap berprasangka baik kepada diri sendiri. Ibu contohkan ya, misalkan sebenarnya kalau kita misalkan ujian, kadang kita meragukan diri sendiri, oh sepertinya saya tidak bisa melewati ujian ini, atau sepertinya saya tidak bisa menjawab soal-soalnya nanti. Itu sudah termasuk kita berprasangka buruk ya sama diri sendiri. Jadi kalau kita harus berprasangka baik, yaitu kita mensugesti diri bahwa kita pasti bisa melewati ujian demi ujian, dan kita bisa menjawab misalkan soal-soal di pertanyaan yang diberikan oleh guru-guru di kelas. Sudah paham ya sampai sini? Paham, Bu. Kemudian di sini ada dalil Al-Quran tentang berprasangka baik, masih di poin kedua tadi tentang husnuzon. Siapa yang bisa bacakan ayatnya? Silakan adik Ella Kartika, bacakan ayatnya. Ayyuhibbu ahadukum an yakulu
an yakulala lama ahihi waitan fakari temun wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya, terima kasih ya sudah membacakan ayatnya. Baik, jadi ini adalah ayat yang dibacakan Ella Kartika, yaitu tentang surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Di sini Allah menyeru orang-orang yang beriman adalah untuk menjauhi banyak dari prasangka. Kira-kira Allah menyuruh kita menjauhi prasangka baik atau prasangka buruk? Prasangka buruk ya, karena Allah menyuruh kita untuk menjauhi prasangka, yaitu yang dimaksud ini adalah prasangka buruk atau tadi yang kita sebut suudzon. Kemudian bahwa Allah pun memberitahu setelahnya bahwa sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa, dan jangan kita mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi jangan ada yang suka tajasus ya, tajasus tadi di ayat tajasus, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan tidak boleh menggunjing satu sama lain. Menggunjing ini adalah apa? Perbuatan apa yang menggunjing? Apa yang orang? Ya, membicarakan orang, yaitu lebih tepatnya membicarakan keburukan orang lain. Tidak boleh ya. Jadi kalau ada yang suka menggibah di kelas ini atau menggunjing saudaranya, sebaiknya ditinggalkan perbuatan itu. Karena di sini Allah menyamaratakan atau menyamakan perbuatan mengunjing ini umpamanya sebagaimana ibarat seseorang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Berarti yang dimaksud adalah bangkai ya, bangkai. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Baiklah, kita masuk ke poin terakhir sebelum Ibu beri tugas. Di sini ada poin persaudaraan atau ukhuwah. Nah, persaudaraan ini adalah bukan dimaksud sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tapi juga dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan karena fungsi kemanusiaan atau sesama makhluk Allah. Ibu akan tanya mengenai poin ini. Kira-kira kalau ada temannya yang marah, silakan masuk. Kenapa kamu terlompat, Burhan? Hukum. Ya, ini juga. Masuk Baudin. Jadi Ibu akan bertanya. Silakan Ibu minta pendapatnya ya. Misalkan ada teman sekelasnya yang sedang marahan artinya misalkan Danti dengan Pitarni ini marahan. Misalkan sedang marahan. Kira-kira sikap apa yang akan kalian ambil? Apa yang akan kalian, maksudnya kalian lihat bagaimana ya? Ibu ulangi. Misalkan Danti sama Pitarni itu satu kelas marahan. Kemudian sikap kalian terhadap mereka berdua ini seperti apa? Ini berkaitan dengan poin ini ya. Ada yang bisa kasih? Oh begitu. Oh. Ada yang bisa kasih contoh? Ya. Maksudnya sikapnya kalau lihat temannya sekelas lagi tidak baik atau berantem lah. Apa sikap persaudaraan yang menyangkut persaudaraan lah yang kita ngomong. Silakan Adik Samila mungkin.
bilang bahwa kalau dia lihat temannya di kelas lagi tidak baku baik, dia kemarahan, dia mengambil peran pertengahan. Jadi dia membantu menyelesaikan masalahnya dan mendamaikan keduanya. Sebenarnya sudah bagus ya. Nah, di sini ada dalilnya juga, yaitu surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, ini sejalan dengan jawaban Adik Samila tadi ya, bahwa dia mendamaikan. Jadi ini merupakan sikap bijak yang diambil untuk mendamaikan saudara yang sedang baik-baik. Nah, untuk tugasnya kalian perhatikan video yang ibu tampilkan di layar ya. Untuk tugasnya ini tugas individu saja. Jadi kalian lihat ada video pendek di sini tidak sampai 1 menit. Ini terkait salah satu materi tadi. Kalian lihat dan amati. Kemudian ibu akan minta kalian menyampaikan pesan-pesan hikmah apa yang kalian ambil dari video ini. Mengerti? Mengerti? Mengerti. Oke, sama kabar kita. Saya panggil satu ya. Masuk twins. Sudah lihat semuanya? Sudah. Nah, baik, ibu akan panggil satu-satu ya. Jadi di sini ibu akan minta kalian memberikan pesan hikmah kalian atau pesan ya, hikmah yang kalian petik dari video di atasnya. Berikan pesan-pesan hikmahnya. Yang pertama, Adik Samila maju. Baik, dari video tadi yang saya lihat ada beberapa hikmah yang bisa kita petik, yakni pertama, kita itu tidak boleh terputus asa. Kemudian yang kedua, kita itu harus selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apa yang kita benci bisa jadi itu yang terbaik untuk kita. Mungkin itu saja, Bu. Baik, beri tepuk tangan pada saudaranya, saudara saya. Selanjutnya saudari Yayat, silakan maju menyampaikan pesan-pesan hikmah dari video yang ibu putarkan. Tadi itu ada seseorang yang mengemudinya, kemudian dia sangat kecewa dan bisa direncanakan yang dari kesimpulan video tersebut, yaitu kita tidak boleh bersoal kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu bagaimana ke depannya, dan terkadang apa yang baik apa yang tidak baik kita itu baik menurut Allah. Tepuk tangan untuk adiknya ya. Baik, tadi beberapa temannya sudah menyampaikan pendapatnya tentang video ini dan sudah memberikan pesan-pesan hikmah yang mereka petik dari video ini.
Baiklah, berarti semuanya sudah mengerti ya? Ya, Nah, kita Bu. tadi ini tentang materi kita yang poin keberapa? Yang kedua terkait husnuzon. Baiklah. Baiklah. Baiklah, Ibu rasa ini saja pertemuan kita hari ini yang Ibu bisa jelaskan ya. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa diambil pelajarannya. Baik, sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini, Ibu akan memberi sedikit nasihat dan kesimpulan. Jadi di sini tadi ada 3 poin penting yang kita bahas ya, yaitu terkait pengendalian diri atau kontrol diri, yaitu kita diminta bagaimana supaya bisa mengontrol diri kita, mengontrol hawa nafsu kita agar tidak mudah terjatuh dalam hal-hal yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian kita dituntut untuk bisa ya setidaknya senantiasa mendidik diri agar selalu berhusnuzon, baik itu kepada Allah, kepada diri sendiri dan orang lain, dan menghindari sikap berburuk sangka kepada orang lain, dan juga untuk senantiasa menjalin hubungan kekerabatan dan persaudaraan baik kepada keluarga, teman dekat, dan orang-orang di sekeliling kita ya, bersama saudara seiman. Baik, nasihat Ibu ya itu saja tadi. Semoga kalian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya semua dalam kelas, cukup aktif. Baik, Ibu tutup ya dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.